eh, dalam penanganan perkara ini gitu. Nah ini yang harus benar-benar tuh menurut saya ya kita harus sama-sama eh, menonton, menyaksikan dan bersuara tentang ini agar para penegak hukum ini tidak bisa tidak bisa semena-mena gitu karena masyarakat melihat semua perjalanan. Makanya saya sekarang akan posting terus perjalanannya sidang ini, setidaknya walaupun follower saya sedikit, mereka mempelajari dan mengikuti jalannya persidangan Richard Lee ini. Karena kalau saya terutama ya, kalau saya tahu kesalahan dan kejahatan lalu kita diam aja, kita tambah jahatnya. Walaupun kecil, saya bisa menyebarkan biar masyarakat pun bisa lihat. Bukan masalah produk dan lain-lain. Saya cuma melihat perjalanan persidangan ini kok begitu amat gitu. Kalau nanti di akhir memang fair, memang dalam resume hakim dan lain-lain memang menyatakan Richard Lee bersalah, kita bisa apa? Tapi setidaknya kita ikuti perjalanan persidangan ini kira-kira masuk di akal kita nggak nih? Gitu loh. Betul. Nah, ini ada pertanyaan nih. Menurut saya itu sengaja saksi jawab tidak tahu karena dia pelapor yang diberi kuasa. Astagfirullahaladzim. Coba jawab. Ya namanya kalau saksi memberikan keterangan palsu pun juga di pengadilan itu ancaman pidananya ada 7 tahun loh. Jadi hati-hati. Jadi bukan sengaja. Kalau itu sengaja sama aja. Jadi buat masyarakat dibukalah. Namanya sudah memberikan keterangan saksi di pengadilan, bukan memberikan keterangan saksi di rumah makan. Beda. Gimana Bang Kantor Hukum SS? Silakan tanggapannya. Iya, selamat malam. Happy weekend. Selamat malam Mbak Fitri, Ketua Gita. Jadi saya tertarik ini masalah pengacara diberikan kuasa untuk melaporkan. Jadi apa yang dikatakan advokat Willy itu benar. Advokat itu melaporkan bukan. Jadi dia pelapor. Yang pelapor itu adalah pemberi kuasa. Nanti waktu di BAP, itu bukan pelapornya di BAP, tapi memberi kuasanya. Jadi saya akan bacakan ya. Seorang pengacara advokat dapat melaporkan pihak pelapor atau penerima kuasa dari pelapor jika terbukti melakukan tindak pidana murni seperti pencemaran nama baik, fitnah atau laporan palsu di luar kapasitas pembelaan hukum yang sah. Dasar hukum pelaporan, pasal 108 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, KUHP mengatur hak setiap orang mengalami, melihat atau mengetahui terjadinya tindak pidana untuk membuat laporan. Pasal 220 dan pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pengaduan atau pemberitaan palsu yang mencemarkan nama baik atau mengarahkan tuduhan palsu kepada seseorang. Pasal 310 dan pasal 311 KUHP mengenai pencemaran nama baik dan fitnah apabila isi laporan atau pernyataan penerima kuasa menyerang kehormatan pengacara di muka umum tanpa dasar kebenaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang IT pasal 27A junto pasal 45 ayat 4. Jika pelaporan atau tuduhan tersebut disebarkan melalui sarana elektronik atau media sosial secara keliru. Batasan dan pengecualian. Hak imunitas advokat berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, pengacara tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik, catatan dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Hal ini berlaku sebaliknya jika tindakan pelapor atau kuasa hukumnya melanggar hukum dan di luar koridor profesi yang sah, hak imunitas tidak melindungi perbuatan pidana di luar itu. Jadi advokat itu dilindungi. Jadi ya contohnya kayak saya kemarin melaporkan seorang oknum notaris. Saya dapat kuasa karena saya ketua tim, saya melaporkan dia dan juga melaporkan di Ikatan Notaris Indonesia di satu tempat. Artinya karena klien kesibukan dan tugasnya sebagai direktur, ya saya dapat kuasa gitu loh. Bukan berarti nanti ketika panggilan nanti BAP, saya yang memberikan BAP. Saya hanya mendampingi dia saja. Karena saya diberikan kuasa untuk melaporkan dan untuk mendampingi. Itu loh. Dan tidak ada bisa penerima kuasa dilaporkan. Yang bisa dilaporkan adalah pemberi kuasa. Itu loh. Penerima kuasa itu hanya sebatas menjalankan kuasa yang diberikan oleh si pemberi kuasa. Makanya di situ dengan itikat baik akan dilindungi di dalam dan di luar pengadilan. Itu
rekan Willy. Oke, siap Bang. Terima kasih Bang atas tanggapannya. Nah, tetapi di sini Bang, yang dimana saya agak mirisnya, rekan sejawat ini yang menjadi pelapor. Sementara kalau mengajukan digembar-gemborkan dari awal terkait dengan undang-undang kesehatan dan undang-undang perlindungan konsumen. Nah, cuman disclaimer sebentar, saya ingin menyampaikan kepada ada akun ini buzzer, kalau kamunya dibayar 50 perak, saya ya, minimal 5.000 kalau cuman komen kayak gitu, menjadi buzzer. Ini lo lawyer nggak punya klien. Nah, jadi begini, kamu cek nama saya, jadi saya pimpinannya pun juga, jadi anggota saya pun juga banyak. Jadi kamu juga kalau ngomong, udah hati-hati. Jadi nggak perlu juga saya kalau yang turun terkait dengan perkara-perkara. Jadi kalau itu turun itu kalau memang posisinya kieu-nya atau karembang partinya yang cocok dan sesuai, baru saya turun. Pahami itu. Tapi saya pun juga bukan memeras ya. Bilang sama junjunganmu, saya kerja. Oke. Nah, lanjut lagi, Bang. Nah, Nah, koreksi, bukan yang di atas junjunganmu ya. kita kerja bukannya kerja dengan cara untuk apa ya, mesepil Bukan atau lawyer menyalahkan yang orang memeras, lain ya. bukan lawyer yang mengajari orang memeras ya. Lanjut. Oke. Cuman ya di situ Bang, betul. Memang kita sebagai lawyer di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu memang dilindungi oleh undang-undang, yaitu pasal 14, pasal 11, pasal 8, pasal 10 itu terkait dengan hak kita ya sebagai lawyer. Nah, tapi pun juga di dalam etiknya lawyer tidak bisa untuk membeda-bedakan ras, suku dan agama. Dan kalau seperti ini pun juga yang terjadi, rekan sejawat yang sudah nih diberikan surat kuasa dan masuk kepada ranah persidang, ini kan sudah masuk kepada ranah pokok perkara, ya. Yang dimana kalau kemarin eksepsinya ditolak karena alasannya oleh hakim bahwasanya perkara ini viral. Sementara di eksepsi itu sebetulnya bisa dibantahnya dan dibantahnya lebih sadis ini ya, dengan apa yang memang didalilkan oleh. Jadi rekan Willy, advokat yang telah menerima kuasa untuk buat laporan tidak bisa menjadi saksi di persidangan karena dia adalah kuasa dari pelapor untuk menjalankan LP kepada terlapor. Kalau dia menjadi saksi di persidangan, dia bisa kena kode etik itu. Nah makanya itu Bang, jadi ini kan bumerang lagi dunianya akhirnya Bang. Itu bisa kena pecat loh dia. Apa dasarnya menjadi saksi dia? Makanya itu, tapi kan akhirnya kebingungan rekan sejawat ini Bang, apakah dia sebagai pelapor atau sebagai saksi kemarin ini. Makanya dia jawabnya tidak tahu, ya tidak memahami, tidak paham, tidak tahu. Jawabannya kan selalu begitu, jadi akhirnya kita miris gitu loh Bang. Sama rekan sejawat kita harus saling mengkuliti di persidangan, dan yang memberikan kuasa itu malah tertawa Bang. Abang udah lihat belum rekamannya? Belum, Iya, Bang. belum. Malah Bang ini emang ada dia ketawa. Ketawa dia, Mbak Fitri. Apa katanya? Iya, itu apa pengacara, memang pengacaranya ngapain? Pengacara kan nggak tahu, jadi ngapain dia ditanya-tanya? Jadi Bodoh gini aja mereka. Mas Lawyer Willy, ini kan banyak advokat yang setelah keluar surat edar Mahkamah Agung tidak memahami konteks advokat dan kode etik. Ya, Di mana di situ kan wajib magang 2 tahun ya, dengan syarat minimal 3 pidana, 6 perdata, sudah putus ingkrah dan dia harus buat laporan dari putusan PN, pengadilan tinggi, kasasi atau PK. ya. Itu minimal 2 tahun. Tapi dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung ini, banyak oknum-oknum yang nakal itu tanpa dia magang, tanpa menjalani proses, tiba-tiba jadi advokat. Jadi tidak memahami apa yang dimaksud dengan kuasa hukum, apa yang dimaksud dengan saksi. Ketika dia menjadi kuasa hukum untuk buat laporan, dia sebatas membuat laporan. Sampai laporannya itu menuju P21. Ketika menuju P21, dia bukan lagi sebagai lawyer. Yang menjadi situ, yang akan menjadi pengganti pelaporan dia adalah pengacara negara, yaitu JPU, yang mewakilkan laporan dia.
dan si terdakwa akan diwakili oleh kuasa hukumnya. Jadi bukan kuasa pelapor berhadapan di pengadilan, tidak. Iya bang. Nah, cuman yang di sini kan yang serunya bang. Ini kan berkaitan dengan produk skincare bang. Nah, pertanyaannya, emang pengacaranya Doktif yang dikuasakan ini oleh Doktif, ya, untuk melaporkan DRL, emang dia beli barangnya? Itu pertama. Yang kedua, siapa yang menyuruh dia nih beli barang itu? Karena kan harganya, itu yang diributin sama Doktif, harganya mahal karena sudah mengambil uang rakyat, kembalikan uang masyarakat yang kau curi. Ya, ini kan rekan sejawat kita kan melaporkan nih. Kan yang berhak untuk nanti diperiksa atau di BAP terkait dengan laporannya kan yang pelapor nih. Berarti kan kliennya dia dong, si dokter detektif dong, yang memberikan keterangan terkait dengan produk itu. Nah, tapi di perjalanan ini sama PMJ nama dan pada nomor ataukah juga tanggal 2 Desember 2024 itu tidak berubah namanya bang, pelapornya. Tapi masih namanya si pengacaranya. Itu bisa dilaporkan dia itu sama sama terdakwa itu. Makanya itu bang. Bahaya dia itu. Saya sedih, makanya waktu pas saat mereka preskon dengan dokter detektif, saya sebetulnya ngelihat ekspresi mukanya rekan-rekan sejawat itu. Coba kalian cek ulang di belakang itu. Video dokter itu pas saat preskon, ada pengacaranya. Lihat ekspresi pengacaranya, pening Ya, karena ngurainya. Ya saksi itu ya saksi pelapor. Siapa yang melaporkan itu? Dialah menjadi saksi situ. Yang dihadirkan oleh JPU bukan pengacaranya sebagai kuasa pelapor. Ya, di sinilah yang menjadi kerancuannya bang, dan akhirnya kan dihadirkan oleh JPU, baik itu yang saksi sebagai pelapor, ada pun juga saksi yang merasa menggunakan produknya DRL dan mengalami muntah-muntah. Ternyata dia sendiri mengakui bahwa dia muntah-muntah itu bukan karena menggunakan produk itu, tapi melainkan karena dia lagi hamil. Oh, aduh. Ini saya jawab dulu, ini Erna Susilawati, tapi dokter Samira malah mengolok-olok advokatnya sendiri. Ya salahnya itu lawyernya gitu loh. Dia kan adalah kuasa pelapor. Kenapa dia mau jadi saksi gitu loh. Ini kan udah kebalik-kebalik ini. Dia seorang kuasa hukum yang diberi kuasa oleh pelapor, tapi dia berubah menjadi saksi. Ini kan wajar diketawain. Ujung kan dia yang jadi masalah. Aturan yang ketawa itulah yang sebagai saksi di persidangan, bukan dia. Gitu loh, wajar bilang ini bisa gua dugaan ya gitu loh, gua bisa dikte nih. Ya itu kan yang ketawa itu loh sebagai saksi, bukan kuasa hukumnya. Kuasa hukum sudah berhenti ketika perkara sudah P21, dia tidak ada lagi apa-apa, hanya mengawal sampai putusan. Dia hanya mengawal, bukan sebagai pembela di dalam persidangan, tidak. Ya sebagai pengganti dia adalah JPU, jaksa penuntut umum. Gitu loh. Yang itu JPU. Iya. Jadi berarti lawyer yang bersaksi bisa dilaporin ya? Ya pastinya kalau nanti ini tergantung dari kejelian lawyernya DRL, Dokter. Kalau memang posisinya itu bakalan mengganggu, ya kalau kita mungkin bang kantor SS, surat kita udah melayang kemana-mana aja udah dibuat. Iya. Udah terbang aja kemana-mana. Ya, harusnya mereka juga melakukan tindakan itu ya. Karena ini nggak benar menurut saya. Yang awal aja, oke lah kalau ditanya produk diketawain nggak tahu, ditanya kalau lapor aja nggak tahu gimana. Nah itu yang menjadi kesedihan. Dan kita sempat kemarin itu malam-malam yang sama Mr. Z, sama Dr. Janet, sama Dr. Andreas juga kalau nggak salah itu Mbak Bro. Saya pun juga sempat udah sepil bahwa saya nggak usah damai, ngapain damai-damai, apaan mau damai-damai kayak gituan. Lanjut aja, percepat SPDP, kita ketemu di pengadilan. Kalau saya jadi pengacara daerah, memang buat aja seperti itu, suruh PMJ percepat aja, P21-nya, SPDP-nya langsung temu di pengadilan, biar terang semuanya. Nah akhirnya kan dokter detektif juga kejebak dia.
pas saat proses mau masuk persidangan ini dia merasa pede. Ya iya, semua bukti sudah ada di penyidik, semua keterangan udah banyak saksi. Jadi bukannya dokter yang melaporkan, ada deh, tenang aja kalian. Pokoknya nanti itu akan ada gebrakannya dan berita baru. Gebrakannya membingungkan karena dia banyak harusnya diberkati kemarin tuh. Itu dia ngeles terus katanya. Mudah-mudahan minggu depan dia nggak ngalamin kaki ya. Yes, betul sekali, betul sekali. Saya datang sih. Ya kalau nggak ada agenda kecil, saya kayaknya datang mau lihat dia berkaki. Wih, mantap. Saya datang kita Oh, kita mau menyuarakan kepada masyarakat ini orang yang melaporkan Rizatli begini amat, bukan membela masalah Twitter ya. Kita lihat ini sedang melakukan main-main juga, anak bisa menjarain orang itu ya bilang. iya. Karena begini juga, kenapa kita harus bersuara? Karena jangan sampai ini warung, depan-depanan warung, ini jadi saling lapor. Karena pasal 62 ini nih, perlindungan konsumen nih. Yang dimana karena beratnya, ataukah juga timbangannya, atau memang ukurannya ini aja beda, akhirnya saling buat laporan polisi karena telur. Nah, jadi bukannya kita hanya berbicara hanya permasalahan ini, tapi efek dominonya. Efek dominonya ini yang kita tentang. Indomaret, Alfamaret nanti akan saling lapor nih, gara-gara label. Ini kan bahaya nantinya. Jadi nggak ada yang mendidik sekali apa yang disampaikan oleh dokter detektif ini, mulai menyangkut dengan agama atau terkait dengan perkara ini. Dan yang paling lagi nanti itu, pokoknya saya nitip pertanyaan aja kepada para teman-teman lawyer itu nanti apabila dokter detektif ini datang sebagai saksi di persidangan untuk ataukah dia sebagai pelapornya di persidangan, ya. Saya nitip aja karena dia merasa dia sebagai konsumen dan dia dirugikan gitu. Kan sudah pernah saya tanya, apa yang dirugikan oleh dokter, apa yang merasa dirugikan? Oh, saya kan beli, kata dia. Yang pertama, saya juga uji lab, pakai uang saya pribadi. Itu kata dokter ya, boleh nanti itu didengar lagi video-videonya sebelum. Nah, yang pertanyaannya, yang menyuruh dokter itu beli produknya DRL yang katanya mahal, itu siapa? Itu yang pertama. Karena nggak ada paksaan untuk membeli produk itu. Kalau memang dokter merasa tidak mampu membeli produknya DRL yang harga 1.300.000, dia cuma mampu harga 300, nggak usah dia beli. Tapi kenapa kok dia bisa beli 1.300.000 dan ujung-ujungnya untuk melaporkan orang? Sementara dia beli aja dia nggak ada paksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kan tidak menggunakan, tidak memakai secara rutin. Apa yang menyebabkan kerugian, dampak kerugian yang dia alami kulit dia? Ini panjang sekali nih kalau ada pertanyaan begini nih, pasti dipuliti habis. Saya nitip aja yang bahasa dua ini, nanti ditambahin buat yang lainnya. Silakan. Bang Ketua, ini Bang Ketua, apa nih Bang Ketua? Sebelum nanti ke Lawyer Bunga. Nyimak aja dulu, Bang Oh, Lawyer. oke. Nyimak aja, Bang. Oke, sebelum nanti ke Pak Alek juga ini. Oke, Bu Lawyer Bunga. Baik Bunga. Bunga. Pasti selamat malam semuanya, Kak Fitri, Bang Willy, Bang Don. Iya sih, ngelihat Halo. kasus Lawyer. persidangan itu cukup lucu ya. Yang pertama, saksinya adalah lawyernya. Ya, tadi yang udah dijelaskan sama Bang Don itu kan ketika menjadi pelapor setelah P21, ya udah lawyernya itu sudah tidak ada ke apa ya, tugasnya lagi, tinggal diserahkan ke JPU. Anehnya lagi, dia serba tidak tahu. Nah, pada saat membuat pelaporan, masa sih dia tidak tahu, dia tidak bikin legal opinion dulu, dia tidak bikin kronologisnya dulu gitu kan. Harusnya sebelum melaporkan, itu kan bikin dulu nih, kronologisnya seperti apa, legal opinion seperti apa, ketika selaras dengan isi BAP. Ternyata pada saat di persidangan kontradiktif banget isi BAP sama keterangan para saksi itu, aduh melenceng banget, ini beneran nggak masuk akal. Nah, herannya lagi,
herannya lagi ya, kok bisa gitu si siapa Doktip ini sangat pede bahwa si Dr. Richard Lee ini, DRL ini bersalah dengan dia mengajukan kerugian konsumen. Padahal yang dibilang Bang Willy, dia tidak ada pakai, hanya beli. Ya, agak membingungkan sih. Membingungkan banget. Jadi ini memang harus diberantas ini Dokpeng ini. Nggak bisa. Aku sih menyimak aja ya sampai kemarin posting terkait saksinya itu, nggak bisa, ternyata rame banget masyarakat ini, ternyata udah banyak eh, memahami gitu kan bahwa si Samira ini memang udah berbeda sih konteksnya. Itu aja sih kalau aku. Yang jelas isi BAP sama keterangan dia tidak sinkron. Kronologisnya itu gimana tuh dia bikin legal opinion, kronologisnya seperti apa sebelum bikin laporan. Terima kasih. Oke, Pak Alek, silakan Pak Alek. Apa yang ingin disampaikan Pak Alek? Selamat malam Mbak Fitri, Bu Ani, kemudian saudara ya semuanya ya. Selamat malam Pak Alek. Masih duda Pak Alek? Masih Oh, awet. masih awet. Duren. Ya, Siap, dari siap. tadi saya menyimak ya. Memang harus diangkat ini, Bang Will. Artinya coba tapi izin ya, lebih tajam lagi ya. Maksud saya begini. Ada agenda apa gitu? Ada agenda apa dari pihak Doktip ya? Intinya kan gitu. Tadi kalau saya nggak salah menyatakan dia memberi kuasa kepada pengacaranya. Terus sekali yang disampaikan Tuhannya, apakah tidak dipelajari terlebih dahulu. Nah ini berarti kan boleh dikatakan ini lagi-lagi kita ini masyarakat dipertontonkan dengan sisi gelap persidangan. Benar begitu enggak? Sisi hukum. Dan ini menyangkut orang profesi yang seharusnya menegakkan hukum dengan benar. Ya kan? Nah lalu kenapa si pengacaranya begitu bodoh? Tadi maksud saya apa yang disampaikan Bang Willy semua udah jelas. Bahwa si Doktip hanya sifatnya membeli, lalu kemudian mengelab, ya uji lab kalau memang itu benar, lalu dipakai materi untuk pelaporan. Berarti kan kejam. Dan ini kejam apa? Berarti ada agenda nih. Nah inilah rusaknya hukum kita. Apalagi sekelas KMC ya. Dan ini lagi-lagi masyarakat nanti kapan-kapan ketika kita tidak senang ya kepada seseorang, bisa melakukan hal yang serupa. Jadi memang harus disuarakan dan betul sekali harus diberantas Bang Willy. Kalau menurut saya, pendapat saya. Nah pertanyaan yang ini, apakah pengacara dari DRL ini sudah melaporkan ke organisasi lawyer? Seperti itu Bang Willy. Cara itu dulu. Oke, terima kasih Pak Alek. Bentar Biasa. Mas Willy. Saya akan menjawab apa yang dibilang Pak Alek Papariko. Siap. Jadi begini Pak Alek Papariko, kami kan dasar hukum menjadi advokat adalah Undang 18 tahun 2003. Sorry saya nggak membedakan, saya di Peradi, itu ada namanya Komisi Pengawas dan Kehormatan. Karena di advokat ini lebih dari satu dan puluhan, saya nggak yakin ada kawan-kawan yang memang ada komisi pengawas dan kode etiknya, gitu loh Pak Alek Papariko. Jadi agak susah kita kalau dia organisasinya yang baru dan kecil, itu punya ini gitu loh, apalagi kan anggotanya juga kan hanya pelantikan. Itu dari Papariko. Jadi terus yang kedua, masalah tadi yang dibilang Lawyer Willy, kalau sudah dites dites melalui Cek lab. laboratorium, itu nggak bisa dia yang mengumumkan, dia harus gandeng BP POM. Ya. BP POM lah menyatakan itu dia bermasalah. Jadi ini ya, dokter pada dasarnya boleh memiliki bisnis, tetapi dilarang keras memampatkan gelar
profesi atau atribut kedokterannya untuk berpromosi, berjualan langsung seperti live streaming di TikTok, Facebook, YouTube, atau menjatuhkan produk pesaing di ruang publik dan media sosial. Aturan etika dan hukum yang berlaku, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Etik dan Fatwa MK EKID diatur dalam Fatwa MK Majelis Kehormatan Etik Kedokteran nomor 20 dan 29 serta Fatwa MKEK nomor 022 tahun 2024 tahun 2020 tentang etika dokter beriklan. Dokter dilarang berpromosi atau tampil mengiklankan produk kesehatan, kecantikan, atau kebugaran yang mengklaim keunggulan tertentu karena mencederai sifat luhur profesi yang berorientasi pada kemanusiaan, bukan komersial. Jika ingin berbisnis, identitas dan gelar dokter tidak boleh dicantumkan untuk mendukung kepercayaan konsumen. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran mengatur standar kompetensi, wewenang, dan profesionalisme seorang dokter yang harus menjunjung tinggi nilai moral dan etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen melarang pelaku usaha termasuk tenaga medis yang berbisnis membuat pernyataan menyesatkan, mencemarkan, atau memuat informasi keliru mengenai kualitas barang, produk, pesaing tanpa dasar pengujian ilmiah yang sah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur sanksi hukum pidana jika komentar, ulasan, review, atau jatuhan produk di media sosial masuk dalam kategori pencemaran nama baik, fitnah, atau penyemaran berita bohong yang merugikan merek atau produk saingan secara tidak fair. Ketentuan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, mengatur standar klaim kosmetik seperti peraturan BPOM nomor 3 tahun 2022 di mana ulasan dan promosi produk wajib berbasis data uji laboratorium yang paling bukan asumsi subjektif untuk menjatuhkan saingan, dan BPOM lah yang bisa mengumumkan itu. Itu saja, Dr. Willy. Oke. Lawyer Willy. Sorry. Bang Willy, Masya Allah. sekarang ini lebih baik ya mungkin Pers, kalau bagaimana diskusi kita ini dokter dipanggil ya suruh naik, jadi biar enak. Justru itu, Pak Aleng.